Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriani. Saya merupakan dosen di program studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya mulai mengabdi di Universitas Maritim Raja Ali Haji sejak tahun 2019. Adapun bidang keilmuan saya yakni pendidikan fisika. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKPPT saya di bidang pengajaran, yakni pada mata kuliah pokok saya, fisika umum. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa jurusan pendidikan kimia pada semester 1. Mata kuliah fisika umum bertujuan agar mahasiswa mampu memahami berbagai konsep dan teori dasar ilmu fisika yang relevan dengan ilmu kimia, agar tercipta pembelajaran yang holistik dan komprehensif tentang berbagai fenomena alam. Pada mata kuliah ini membahas berbagai konsep dan teori dasar fisika yang berkaitan dengan besaran, satuan dan pengukuran, suhu, perubahan wujud zat, kalor, gaya, usaha dan energi, tekanan, getaran dan gelombang, bunyi dan cahaya, alat optik, listrik statis, listrik dinamis, dan rangkaian hambatan listrik. Mata kuliah ini dilaksanakan berdasarkan student-centered learning dengan pendekatan kontekstual melalui pembelajaran case method. Saya menerapkan case method pada perkuliahan fisika umum karena pembelajaran dengan case method dapat mendorong kolaborasi aktif antar mahasiswa dalam berdiskusi, memecahkan, dan bekerja sama dalam pemecahan kasus. Kemudian memotivasi mahasiswa mengikuti perkuliahan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi, meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait relevansi konsep fisika dengan konsep kimia. Adapun metode perkuliahan fisika umum dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Pada pelaksanaan perkuliahannya, mahasiswa secara berkelompok berdiskusi memecahkan kasus yang berkaitan dengan materi perkuliahan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Adapun penilaian dilakukan terhadap partisipasi aktif mahasiswa dalam memecahkan kasus, penyajian, dan presentasi, serta tes pemahaman kognitif meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah fisika umum yaitu: pertama, mampu menguasai berbagai konsep dan teori fisika. 2. Mampu menerapkan berbagai konsep dan teori fisika dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mampu menentukan konsep dan teori fisika yang mendasari terjadinya fenomena alam. 4. Mampu memahami keterkaitan berbagai konsep dan teori fisika dengan ilmu kimia untuk menjelaskan fenomena alam. Yang kelima, mampu menunjukkan sikap mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya dalam mengatur berbagai fenomena yang terjadi di alam. Selanjutnya, sistem penilaian pada perkuliahan fisika umum yaitu aktivitas pemecahan kasus berbobot 50%, kemudian penilaian kognitif berbobot 50% dengan rincian UTS dan UAS masing-masing 25%, sehingga total bobot keseluruhan penilaian adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video perkuliahan pada mata kuliah fisika umum yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Senang sekali bisa berjumpa pada pertemuan keempat ya. Iya. Pada mata kuliah fisika umum. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi terkait biasa, ya. Jadi silakan dicek di akun masing-masing, itu sudah dikirimkan daftar absensi ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran perkuliahan hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik. Jadi materi kita hari ini itu adalah perubahan wujud zat, ya. Materi perubahan wujud zat itu pertemuan keempat.
Jadi materi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, yang pertama kita sudah belajar apa? Masih ingat? Yang kedua kita suhu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi perubahan ya. Jadi sub CPNK pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep perubahan wujud zat dari berbagai fenomena alam yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya diharapkan anak-anak semuanya ini nanti bisa ya atau mampu mengidentifikasi karakteristik dari wujud zat, kemudian mampu menjelaskan penyebab perubahan wujud zat, kemudian yang ketiga mampu menjelaskan berbagai proses perubahan wujud zat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita baiknya mengambil lagi pengetahuan kita sebelumnya, karena kita sudah belajar dua materi ya, saran-saran pengukuran dan suhu. Oke, coba diingatkan lagi. Besaran massa, volume dan suhu termasuk dalam besaran apa? Massa apa? Volume? Suhu? Satuan dari besaran massa, volume dan suhu? Ya, kalau instrumen yang dapat mengukur nilai dari masing-masing tadi, kalau besaran massa kita ukur pakai instrumen apa? Sudah lihat ya dari depan. Kemudian kalau volume kita ukur, ya sebenarnya adalah suhu ya. Jadi itu adalah materi minggu lalu ya, yang kita gunakan juga ya. Jadi relevan dengan materi hari ini. Dan materi hari ini itu relevan juga dengan materi-materi berikutnya. Jadi silakan anda semuanya menyimak dengan baik materi perubahan wujud zat pada pertemuan ini. Oke. Jadi sekarang kita ada demonstrasi dulu ya. Demonstrasi, kita akan mendemonstrasikan sesuatu terkait ya mengidentifikasi karakteristik dari wujud zat. Siapa yang bisa bantu Ibu demonstrasi? Saya. Oke. Fatia ya. Oke, silakan Fatia. Ya, jadi kita ada 3 demonstrasi. Demonstrasi pertama, demonstrasi kedua, dan demonstrasi ketiga. Nah, untuk pertama kali silakan Fatia lakukan demonstrasi yang pertama, yaitu ukur ya, diukur. Nah, silakan Fatia berdiri di sini. Oke, silakan diukur ya volume sebelum ya. Di sini ada cairan ya. Jadi kita ukur dulu volumenya di sini. Silakan Fatia lihat ada berapa? Ada 20. Ya, 20 apa satuannya? Mililiter. Oke. Nah, kemudian cairan tadi silakan dituang ke dalam gelas ukur ya, gelas ukur. Nah, oke. Sudah terlihat ya? Terlihat. Silakan diangkat. Nah, nampak semuanya? Nampak ya. Ya, jadi sudah dituangkan cairannya ke dalam. Volumenya berapa di sini? Setelah dituangkan? 20. Satuannya apa? Mililiter. Oke. Itu demonstrasi pertama. Demonstrasi kedua, ada benda kedua, ya. Demonstrasi kedua ada benda kedua. Kita pakai ini. Apa namanya tadi ya? Penghapus. Penghapus. Dilihat dari segi fisiknya, bentuknya apa nih? Balok. Bungkus atau balok? Balok. Oke. Jadi silakan diukur mas balok ya, penghapus. Oke. 0,7. Satunya apa? Gram. 0,7. Oke. Kemudian silakan Fatia letakkan atau masukkan penghapus tadi ke dalam wadah. Dia mati? Ya, sudah dia mati? Sudah. Oke, silakan. Kemudian ada demonstrasi yang ketiga. Demonstrasi ketiga. Ada balon ya. Nah, saya diangkat. Ini ada balon. Nah, silakan Fatia gift ya, bisa. Akan diangkat. Nah, oke. Kita sudah melakukan 3 demonstrasi. Ya, kita sudah melakukan 3 demonstrasi. Oke, kita next. Nah, coba kita sama-sama identifikasi masalah. Ya, coba yang pertama, berapa besar volume benda satu sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam wadah? Tadi pada saat kita apa? Cairan. Tadi ada berapa volumenya sebelum tadi? 20. Bentuknya? Bentuknya apa? Cairan. Sesuai dengan wadahnya apa? Kemudian Fatia tuang, ya masukkan ke dalam gelas ukur. Volumenya berapa? Sama, 20 ini. Bentuknya gimana? Bentuknya apa? Wadahnya adalah gelas ukur. Oke, demonstrasi kedua.
kedua, tadi Fatia sudah menyimpang ya. Coba, berapa bersama-sama dengan dua sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam wadah? Tadi sebelum berapa? 27. Satunya apa? Gerak. Jangan lupa ada bersama dan satunya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam wadah gelasnya, si penghapus tadi berapa masanya? Tetap ya, berapa otaknya? 27 gram. Oke, demonstrasi kedua selesai ya. Demonstrasi ketiga terkait ini. Mengapa? Bagaimana bentuk benda satu dan benda dua sebelum dan setelah dimasukkan ke dalam wadah? Tadi sudah terjawab ya. Berubah kalau cairan sesuai dengan kalau si apa? Si penghapus. Oke. Mengapa balon plastik dapat menumpuk sedikit oleh bagian tadi? Karena ada gas. Jadi Fatia memberikan gas ya, masukkan gas ke dalam. Dia bisa. Oke, terima kasih Fatia. Silakan tangan untuk Fatia ya. Tadi Fatia sudah membantu kita mendemonstrasikan ya di depan ada 3 demonstrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi definisi dan wujud zat. Jadi zat itu adalah sesuatu ya, yang ada di alam yang memiliki massa dan energi. Jadi wujud zat itu di alam ini ada berapa? 3. Cair, padat, gas. Jadi ada 3 ya, ada 3 yang bisa ya. Cair, padat, dan gas. Salah satu contohnya. Cair ada cairan, air, padat contohnya kayu ya. Tadi demonstrasi yang ketiga ada gas. Tadi Fatia kasih gas apa itu namanya? Gas karbon dioksida. Oke. Nah, kita lihat tadi zat padat kita di demonstrasi itu adalah penghapus ya, penghapus. Nah, jadi kita lihat karakteristiknya. Untuk tetap tadi saya demonstrasi sebelum gas sudah dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya apa tadi? Jadi itu adalah salah satu karakteristik dari wadah padat. Bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian volumenya tadi tetap, yang tetapnya tidak berubah, Partikel teratur, jadi partikel dalam zat padat itu sudah mulai teratur. Kalau divisualisasinya seperti ini ya, jadi teratur, tersusun rapi dan teratur. Ya. Kemudian kepadatannya tinggi karena partikelnya sangat rapat, ya. Tersusun rapi, teratur dan dia rapat. Jadi kepadatan tinggi. Kemudian gaya antar partikelnya kuat. Jadi karena dia rapat itu, ya rapat, teratur. Jadi mereka berdekatan ya, rapat sangat rapat. Maka akhirnya gaya akan menarik antar partikel-partikelnya, ya, partikel 1 dan partikel 2 ada sebenarnya dan ada sangat kuat gaya tarik menariknya, ya. Sehingga kalau dia kuat gaya tarik menariknya, dia sulit lepas, ya sulit lepas. Dia bisanya hanya itu bergetar di tempat yang bergetar, tapi kalau bergerak ke area yang lain dia tidak bisa karena rapat, tersusun rapat sehingga gaya tarik menariknya sangat kuat. Oke, kemudian sifat zat cair. Kalau bentuknya tidak apa sudah kita demonstrasikan, menyesuaikan dengan apa? Wadahnya. Oke, kalau volumenya ya tetap juga. Partikelnya telah teratur, sedikit berbeda dengan zat padat tadi. Kalau zat cair, partikelnya kurang teratur. Visualisasinya seperti ini. Nah, ada yang teratur, ada yang tidak ya, jadi dia belum teratur. Nah, kemudian kepadatan sedang. Kepadatan zat cair lebih tinggi dari zat gas, namun lebih rendah dari zat padat. Kalau zat padat kami sangat teratur dan berdekatan. Kalau zat cair ini karena ada jarak. Kemudian karena ada jarak di antara partikel ya, gaya tarik menarik antara mereka itu lemah ya. Jadi mereka bisa untuk bergerak tapi tidak bebas. Ya, masih ada batasnya. Oke, itu untuk sifat zat cair. Selanjutnya sifat zat gas. Bentuknya tidak tetap, dia mengisi seluruh ruang dalam wadahnya. Tadi kan ya di balon, ya. Jadi ada gas karbon dioksida masuk ke dalam balon, makanya balonnya bisa membludak. Jadi gas tadi mengisi bagian dalam dari balon, ya, mengisi bagian dalam. Kalau volumenya tidak tetap, dia berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian partikelnya tidak teratur, jauh berbeda dengan zat padat ya. Kalau padat sangat teratur, kemudian polanya partikelnya sangat rapat. Kalau partikel zat gas itu tidak teratur, ya, tidak teratur. Kepadatannya sangat rendah, ya. Mereka tersebar, partikel-partikelnya tersebar. Kemudian karena mereka tersebar itulah gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat lemah, ya. Kalau gaya tarik menariknya sangat lemah, artinya partikel-partikel zat gas tadi bisa bergerak secara bebas, secara acak dia. Jadi bisa terlepas keuntungannya. Oke. Itu sifat dari zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang
Ini, apakah wujud zat bisa berubah? Bisa. Ada tiga ya wujudnya. Bisa berubah? Bisa. Nah, apakah? Apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Dari sana Oke, coba Reva. Coba Reva. Apa yang maksudnya perubahan wujud zat? perubahan wujud zat itu adalah proses di mana suatu zat ini berubah dari satu fase Iya. ke wujud lainnya. Oke, jadi yang namanya perubahan wujud zat, fase yang satu bisa pindah ke fase yang lain, atau wujud yang satu pindah ke wujud yang lain. Ada bisa pindah ke cair, atau ada bisa pindah ke gas. Itu yang dinamakan dengan proses perubahan wujud zat. Ya. Jadi kalau padat berubah ke cair, namanya apa? Mencair. Kalau kebalikannya cair, berubah jadi padat. Padat ke gas, gas ke padat, cair ke gas, gas ke cair, ya. Tadi yang tiga wujud zat tadi bisa berubah. Nah, yang menyebabkan perubahan wujud zat tadi akibat ini penyerapan dan pelepasan kalor. Bisa dia menyerap kalor berubah wujudnya, atau dia bisa melepaskan kalor, dia tidak bisa mengubah wujud. Nah, ini lagi. Jadi kalau akibat penyerapan dan pelepasan kalor kita ditambah sedikit kalor, walaupun pembahasan lebih detailnya ada di materi selanjutnya, ya. Kalor itu adalah energi yang ditransfer, ya. Ditransfer ini maksudnya dipindahkan dari satu benda ke benda lain akibat apa? Perbedaan suhu. Jadi kalau ada suhu yang berbeda, bisa terjadi perpindahan kalor, ya. Jadi kalor itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi kalau ada dua benda suhu yang berbeda, yang benda suhu tinggi bisa mentransferkan apa? Energi atau melakukan perpindahan kalor ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, jadi terkait materi hari ini, ya, suhu, kalor dan perubahan wujud zat itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan mereka. Nah, kaitannya apa? Yang ini dia. Ketika kalor ditambahkan ke suatu zat, maka energi kinetik partikel zat tersebut meningkat. Ya, jadi kalor itu kan suatu bentuk energi. Nah, mula-mulanya zat itu sudah punya energi juga. Cuma setelah ditransfer kalor ke dalam zat tersebut, jadi energi kinetik, ya, energi kinetik itu apa? Energi yang digunakan untuk bergerak. Ya, jadi energi kinetik partikel tersebut juga meningkat karena dia dapat energi panas atau kalor. Ya, yang menyebabkan suhu zat naik. Jadi kalau partikelnya memiliki energi kinetik yang tinggi atau meningkat, maka suhunya juga meningkat. Nah, jika cukup banyak kalor yang ditambahkan, suhu akan mencapai titik tertentu, di mana bisa mengalami perubahan wujud zat. Itu ya, keterkaitan antara suhu, kalor dan perubahan wujud. Nah, sekarang silakan Anda semuanya simak video berikut yang berisikan kasus, ya. Jadi kita ada kelompoknya 4, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan kita sama-sama dulu memperhatikan video berikut, ya. Terdengar suaranya? Silakan saksikan. Kita identifikasi pertanyaan berikut. Yang pertama, kasus apa yang terjadi pada video tersebut? Yang kedua, apa faktor, ya, penyebab terjadinya kasus tersebut? Kemudian yang ketiga apa? Bagaimana faktor tersebut menyebabkan terjadinya kasus? Jadi untuk menjawab 3 pertanyaan ini, silakan Anda semuanya berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, ya, terkait. Nah, ya, silakan didiskusikan lebih lanjut. Nanti setelah diskusi, ya, kita akan mempresentasikan jawabannya. Satu, dua, tiga, dan 4. Mana yang akan mempresentasikan jawabannya? Semua kelompok memanggil? Oke, coba kelompok 3. Kelompok 3 diwakili oleh Puan. Oke, silakan, ya. Coba kita simak jawaban dari teman kita Puan dan kelompok 3. Nanti kalau misalkan ada perbedaan jawaban atau ada yang mau ditanggapi, silakan dari kelompok lain. Oke, silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puna Faidi Edwin Nabila dengan NIM 2303040005. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya izin Ibu, di sini saya akan mempresentasikan
kami. Nah, dari diskusi kelompok kami akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di depan ini. Yang pertama yaitu kasus apa yang terjadi pada video tersebut. Nah, teman-teman sekalian sudah menonton video tadi? Sudah. Jadi kalau dari diskusi kami itu terjadinya kasus yang terjadi pada video ini yaitu membekunya air laut di Belanda. Nah, terus yang kedua yaitu ada apa faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Nah, kalau faktor penyebab terjadinya kasus yaitu membekunya air laut ini itu dikarenakan penurunan suhu udara, dikarenakan penurunan suhu udara yang ekstrim pada saat musim dingin di Belanda. Nah, jadi penurunan suhu udara yang ekstrim ini juga menyebabkan penurunan suhu air laut penurunan suhu air laut hingga ke titik beku sampai ke titik 0 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana faktor tersebut menyebabkan terjadinya kasus. Nah, faktor yang saya bilang tadi itu yaitu penurunan suhu kan. Nah, jadi penurunan suhu ini juga berkaitan pada proses kalau tadi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi ketika penurunan suhu ini akan melepaskan kalor. Nah, ketika kalor ini dilepaskan, jadi suhu air laut ini akan mengalami penurunan hingga titik beku yaitu 6 derajat Celcius. Nah, setelah sampai ke titik beku ini, penambahan kehilangan kalor ini selanjutnya tidak berpengaruh pada perubahan suhu tadi, tetapi berpengaruh pada perubahan wujud zat, yaitu dari zat cair yang dari air laut jadi cair hingga membeku menjadi zat padat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di sini, Puan. Jadi tadi Puan sudah mempresentasikan jawaban dari pertanyaan kasus video ya, 1, 2, 3 pertanyaan sudah dijawab. Nah, kelompok yang lain, kelompok 1, 2, dan 4 kan sudah mendengarkan. Nah, apakah ada perbedaan jawaban, perbedaan pendapat dari yang diskusi kelompok masing-masing, atau sama dengan kelompok 4 yang diwakili, kelompok 3 ya, yang diwakili oleh Puan? Oke, silakan kelompok 1 kurang lebih sama. Kelompok 2 gimana? Kelompok 4 sama. Ya, itu dapat pertanyaan. Tadi Puan sudah menjelaskan ya terkait pertanyaan pertama, kasus apa yang terjadi pada video tersebut sama-sama, yaitu apa kasusnya? Terjadinya pembekuan air laut di Belanda. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pembekuan tadi? Ya, sangat ekstrim suhunya, makanya dia bisa terjadi pembekuan. Faktornya apa? Bagaimana faktor sehingga menyebabkan kasus tersebut, kasus pembekuan air laut? Tadi sudah disampaikan ya, apa? Bisa diulang, Puan? Ketika ya, sampai ke titik beku. Ya, jadi yang kalau tadi ya, jadi dia berhubungan juga dengan suhu. Pada akhirnya kalau dia lepaskan kalor, semakin lama dia melepaskan kalor, yang suhunya semakin menurun hingga nanti mencapai titik bekunya, titik 0 derajat Celcius. Kemudian kalau masih terjadi juga apa? Pelepasan kalor, ya. Suhunya gimana? Suhunya tetap di tadi digunakan untuk apa dia? Perubahan wujud zat. Sebelumnya air laut ya, namanya air laut. Nah, cair ya wujudnya. Kemudian terjadi perubahan menjadi padat, beku dia seperti es. Nah, kalau kasus ini tidak di semua tempat bisa terjadi. Hanya di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Contohnya tadi di Belanda. Oke ya. Semua kelompok sama? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, jadi kita review lagi ya. Tadi kita sudah melihat ada beberapa macam perubahan wujud zat. Ya, tadi ada berapa? Nah, yang wujud zat yang tidak bisa berubah jadi yang pertama mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud zat pada cair. Akibat apa dia? Mendalam kalor. Ya, mendalam kalor. Kalau mendalam kalor nanti suhunya apa? Meningkat. Oke, kalau membeku yang tadi pembekuan air laut, perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Akibat apa tadi? Kalor. Makanya kalau berkasar kalor, ya suhunya turun. Oke, Bun, perubahan wujud zat dari mana-mana kalau membuat? Akibat biasanya terjadi pada daun ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat adalah suhu, tekanan, sifat zat dan kehadiran impuritas. Coba kita lihat yang pertama, suhu. Bahkan energi kinetik partikel dalam zat meningkat, jadi energinya untuk bergerak itu meningkat. Nah, kalau penurunan suhu
energi kinetiknya menurun. Jadi kalau menurun energi kinetiknya, mereka cenderung tidak bergerak. Nanti lama-lama mereka nampak, makanya dia bisa berubah jadi zat padat, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tekanan. Ini juga berpengaruh, ya berpengaruh. Peningkatan tekanan cenderung menaikkan titik inti dan titik inti. Kalau peningkatan tekanan cenderung menurunkan titik inti dan titik lele. Nah, kalau kita gambar nyala ukurnya ya. Sifat intrinsik zat. Nah, adapun sifat intrinsik zat yang mempengaruhi perubahan wujud zat ada ikatan hidrogen, ikatan van der Waals dan ukuran serta bentuk molekul. Oke, kemudian tadi ada impuritas atau zat lain. Ya. Ada zat terlarut dalam cairan yang dapat menurunkan titik beku atau menaikkan titik zat tersebut. Jadi kalau suatu zat ditambahkan zat lain ke dalamnya atau ada impuritas ke dalamnya, dia bisa menaikkan jadi titik-titiknya. Kalau titik beku itu biasanya proses ini kita kasih apa ini? Sepertinya garam ya, garam ke daging ya, ke daging. Jadi setelah Anda semuanya belajar terkait materi perubahan wujud zat, tentu ada kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan materi hari ini? Siapa? Siapa yang mau berdua? Oke, iya ya, kita lihat apa kesimpulan yang bisa dia dapatkan setelah belajar materi perubahan wujud zat hari ini. Jadi wujud zat itu ada bagi juga ada cair, padat, dan juga gas. Wujud zat itu dapat terjadi akibat suatu zat itu menyerap atau melepas kalor. Dan itu ada 6. Ada 6. Oke, yang pertama Bisa dari padat ke cair, ada dari cair ke padat itu membeku, terus ada dari cair ke gas itu menguap, kalau gas ke cair itu mengembun, terus kalau gas ke padat itu mengkristal, kalau padat ke gas itu menyublim. mau menambahkan itu ada ini faktor-faktor yang mempengaruhi wujud zat. Itu ada pertama itu ada suhu, yang kedua itu tekanan, yang ketiga itu sifat intrinsik zat, yang keempat itu kehadiran impuritasnya. Oke. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Terima kasih sekali sudah menyimak materi pembelajaran perubahan wujud zat pada hari ini. Terima kasih, dan kita akan mengerjakan tugas kelompok ya terkait berbagai fenomena alam yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita berada di kepulauan Riau, jadi nanti tugas-tugasnya kalau terkait kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang berbasis kemaritiman, seperti mungkin ada orang tuanya yang nelayan. Kalau nelayan mau menjemur ikan di mana Bena? Di bawah sinar matahari. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibu Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya rekaman video perkuliahan tadi, artinya selesai pula saya menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah Fisika Umum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.